Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dima Ferdiansyah. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi Dirgantara Ade Sucipto yang saat ini sedang menjalani proyek kalkulus pertama saya. Oke, di proyek kalkulus pertama saya ini saya diampu oleh Ibu Rindu Alia Vindrafuni, SPD MSc, dengan tema atau membahas tentang turunan fungsi. Oke, Alasan saya memilih materi ini dikarenakan materi ini cukup tergolong mudah untuk dijelaskan, dan kemudian saya lebih enjoy untuk menjelaskan materi ini ketimbang materi yang lain. Mungkin untuk next project saya akan mencoba untuk menjelaskan materi yang lain yang sedikit lebih sukar, namun tetap sesuai dengan pemahaman saya. Oke, lanjut. Di sini ada turunan fungsi, definisi dari turunan fungsi. Nah, turunan fungsi ini yaitu pengukuran di mana hasil dari fungsi akan berubah sesuai dengan variabel yang kita masukkan, atau secara umum, suatu besaran yang berubah seiring perubahan besaran lainnya. Proses dalam menemukan turunan disebut sebagai diferensiasi. Oke, langsung ya ke pembahasan soal. Di sini saya akan membahas 3 soal dari soal pemantapan materi kemarin. 3 soal yaitu soal nomor 6, nomor 22, dan juga nomor 23. Oke, terima kasih. Let's go. Oke, untuk soal pertama saya ambil di tugas pemantapan materi turunan yang di bagian turunan dan fungsi. Untuk awalan kita ambil dulu yang mudah di nomor 6 dengan soal yaitu fx sama dengan akar x. Nah, ini kita suruh mencari turunan dari akar x. Jadi f aksen x sama dengan turunan dari akar x yaitu x, ini di dalam kurung, itu pangkat 1/2. Kemudian kita turunkan lagi, kita sederhanakan lagi menjadi 1/2 akar x. Ya, seperti itu ya. Oke, lanjut ya ke nomor 2. Ke soal yang kedua maksud saya. Masih sama, saya masih mengambil contoh di soal pemantapan, namun agak saya tingkatkan sedikit kesulitannya. Saya ambil di nomor 22. Nomor 22 itu ada soalnya fx sama dengan fx x per x plus 3. Nah, di sini kita harus mencari U aksen dan juga V aksen. Nah, di sini ada X dan juga X plus 3. Di sini X ini bisa dibilang sebagai U. Dan juga X plus 3 ini bisa dibilang sebagai V. Nah, jadi kita harus mencari turunan dari X dan juga X plus 3. Nah, turunan dari X yaitu 1, dan juga turunan dari X plus 3, karena 3 itu 0, jadi turunan dari X itu sama 1. Kemudian baru dimasukkan ke rumus F aksen X sama dengan sama dengan U aksen dikali V dikurang V aksen, kepanjangan aksennya, kali U dikali U per V kuadrat. Nah, tinggal masukin U aksennya 1 dikali V nya X plus 3 dikurang V aksennya 1 dikali U nya X. Nya X tuh jangan buram dong. Buram. Nah, kali X per V kuadrat, X pangkat 3 kuadrat.
Nah, tinggal di namanya ruas kali ruas ya. Berarti X kali 1 kali 3 plus 3, ini berarti min X kali ya. Terus ini dibikin seperti ini aja biar enak. Tadi biar dikali pelangi. Buram lagi. Nah, sudah jelas. Kemudian baru kita operasikan X ketemu min X hilang, jadi di sini 3 per, nah ini kita kali pelangi gini ke sini, terus ini begini. Nah, X ada X kuadrat, pasti X kuadrat ditambah 3X tambah 3X tambah 3 kali 3 9. Nah, jadi sama dengan 3 per X kuadrat plus 3X tambah 3X 6X plus 9. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini ya jawaban. Buram lagi. Nah, jadi jawaban dari soal nomor 22 yaitu 3 per X kuadrat plus 6X plus 9. Oke, lanjut ke nomor yang terakhir ya, ke nomor 3. Masih sama, saya mengambil di materi pemantapan, namun setelah nomor 22 saya ambil nomor 23. Nomor 23 itu soalnya ada f x sama dengan, ini buram gak sih? Oh enggak, sama dengan x kuadrat per dalam kurung x kuadrat plus 3. Nah, caranya hampir sama dengan nomor 22 tadi. Harus menentukan U aksen dan juga V aksennya. Oke, tetap seperti yang nomor 22 tadi. Untuk yang atas sebagai U, yang ini sebagai V. Jadi kita harus mencari turunan dari X kuadrat dan juga X kuadrat plus 3. Turunan dari X kuadrat yaitu 2X. Juga sama untuk turunan dari X kuadrat plus 3, karena 3 nya itu 0, di X kuadrat saja tetap sama 2X. Kemudian dimasukkan ke rumus F aksen X sama dengan U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U aksen. Nah, V kuadrat. Nah, tinggal dimasuk-masukin semuanya. U aksen itu 2X dikali V nya X kuadrat plus 3 dikurang V aksennya 2X, U nya X kuadrat kali X kuadrat per V kuadrat ya, berarti X kuadrat plus 3 kuadrat, X kuadrat plus 3 kuadrat seperti itu. Oke, langsung kita kali lupa saya namanya, kali pelangi ya. Kali pelangi mah yang bawah nanti nih, kita kali ruas ya. 2X kuadrat 2X dikali X kuadrat berarti 2X pangkat 3, kemudian di sini 6X berarti 2X plus 3 dikali plus 3 sama dengan 6X. Kemudian dikurang 2X kali X kuadrat itu 2X pangkat 3. Nah, di sini ini biar nggak ribet kita bikin seperti ini untuk gampang nanti untuk pemfaktorannya.
Oke, sini 2x3 dikurang 2x3 hilang 6x. Untuk bawahnya ini kita kali pelangi, jadi ini gini. Nah, kita kali pelangi. Oke, langsung saja ya, x kuadrat kali x kuadrat berarti x pangkat 4, kemudian 3x kuadrat tambah 3x kuadrat, 3 kali 3 9, sama dengan 6x per x pangkat 4 ditambah 3x kuadrat 6x kuadrat plus 9. Nah, ini dia jawaban akhir dari nomor 23, yaitu 6x per x pangkat 4 plus 6x kuadrat plus 9. Ya, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Dan apabila ada kesalahan penghitungan maupun kesalahan pengucapan kata-kata dari saya yang tidak berkenan di hati teman-teman semua, mohon untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.